Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Kang Ajam. Daripada kalian bingung harus ngapain, lebih baik kalian menonton alur film ini yang akan menceritakan tentang 4 tahanan yang mencoba lari dari penjara. Sebelum kita lanjut ke pembahasan filmnya, jangan lupa dan tak bosan-bosan saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini. Jika memang kalian merasa terhibur, terima kasih dan kembali kasih. Film ini dimulai dengan 4 orang tahanan yang pernah berhasil kabur dari penjara. Para tahanan itu dan menjadi tokoh dalam film ini adalah Tang, yang kabur dari tahanan karena ingin menyelamatkan ibunya, dan dia mendonorkan ginjalnya demi menyelamatkan sang ibu. Chen, yang kabur dari tahanan hanya untuk melihat putrinya menikah. Han, tapi dia hanya sampai satu gerbang pintu. Ray, dia adalah otak dan dalang semua operasi kabur dari tahanan itu. Keempat tahanan ini mempunyai julukan saudara pelarian. Penjara ini dikepalai oleh seorang kepala sipir yang bernama Pak Atang. Pak Atang ini harusnya sudah mendapatkan promosi naik jabatan. Tetapi karena ada kasus 4 tahanan yang berhasil kabur ini, Pak Atang masih menjadi kepala sipir di penjara tersebut. Scene berlanjut ketika ada tahanan baru yang bernama Chun. Chun ini adalah tahanan yang dititipkan selama 3 bulan karena dia sedang menunggu sidang kasusnya. Chun ini adalah pengusaha muda yang mempunyai beberapa perusahaan. Dia dihukum gara-gara dituduh mencelakai orang lain yang mempunyai hutang kepada perusahaannya. Walaupun anak buahnya yang melakukannya, tapi Chun dituduhkan melakukan penghasutan sehingga dia tetap di penjara. Dan kemunculan Chun dalam penjara inilah yang merupakan sumber konflik dalam kisah film ini. Scene berlanjut ketika Chun sudah berada dalam sel, dan Tang menyuruh untuk menyapa Chen sebagai ketua dalam penjara ini. Tapi Chun tidak mau dan bahkan dia menentang Chen agar tunduk dan patuh kepada Chun. Bahkan dia mengatakan bahwa Chen dan anak buahnya harus menuruti segala perintahnya. Wah, ini baru masuk penjara dia sudah songong aja nih. Benar-benar punya nyali dia. Di sini Chun mulai mempengaruhi para tahanan yang lainnya. Bahkan dia menawarkan uang 2 juta per bulan buat menjadi anak buahnya. Benar-benar orang kaya nih si Chun ya. Disinilah Chun mulai menjadi seorang bos. Dan semua tahanan menjadi anak buahnya, kecuali si Han. Han mencoba untuk memberi pelajaran kepada si Chun, karena dia tidak sopan kepadanya. Tetapi di luar dugaan si Han, ternyata anak buahnya berkhianat dan menjadi anak buah si Chun. Disinilah Chun memberikan bekas luka di pipinya Han, yang membuat Han harus dirawat di bangsal perawatan dalam penjara. Scene berpindah ketika Chun didatangi 2 petugas dan mengatakan bahwa orang yang jatuh oleh anak buah suruhannya sudah meninggal. Sehingga Chun dituduhkan dari pasal penghasutan menjadi pembunuhan. Dan hukuman yang akan diberikan kepada Chun bukan hanya 3 bulan, tetapi menjadi hukuman seumur hidup. Mendengar penjelasan dari 2 petugas tersebut membuat Chun berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa kabur dalam penjara ini. Scene pun berlanjut ketika Chun mengajak Tang, Chen, dan Ren untuk membantunya keluar dari penjara. Dengan diiming-imingi uang 5 juta, Chun meminta mereka membuat rencana untuk membawanya kabur dari penjara itu. Mendengar itu, Chen tidak langsung menyetujuinya, karena itu hal yang mustahil. Apalagi pernah ada kasus dahulu ketika mereka berhasil kabur. Penjara semakin dilengkapi dengan pengawas di mana-mana.
Scene pun berpindah lagi ketika anak buah Chun menghancurkan mobil dari istrinya Chen. Mendengar bahwa istrinya mendapat ancaman dari Chun, akhirnya Chen bersama temannya menyetujui untuk membantu Chun dalam melarikan diri dari penjara. Dalam merencanakan strategi ini, selain Chen dan temannya, Han juga ikut serta dalam merencanakan pelarian itu, walaupun Han masih dendam kepada Chun. Scene pun berpindah ketika mereka sedang merencanakan strategi untuk kabur dari penjara itu. Dan strategi mereka adalah mulai dari menggali tanah untuk memutuskan kabel listrik yang akhirnya rencana ini gagal karena kabel listrik tersebut tidak ada. Akhirnya, mereka merencanakan supaya mereka sakit dan dibawa keluar penjara untuk mendapat perawatan dengan cara meminum arak yang sudah dicampur obat sakit perut. Dalam menjalankan strateginya, mereka menargetkan dokter pemeriksa agar meminum arak tersebut. Setelah dokter itu meminum arak yang sudah diberi obat sakit perut, dan mereka pun ikut meminumnya, tiba-tiba dokter pun terkena sakit perut akut dan harus dilarikan ke rumah sakit. Disinilah aksi Chun dan Chen untuk kabur dalam penjara. Di luar penjara, Tang sudah mempersiapkan jebakan paku supaya mobil ambulan yang mereka lewati terhenti. Scene berpindah ketika ambulan yang mereka tumpangi terjatuh dan terkapar di pinggir jalan. Ini ternyata strategi mereka untuk kabur dalam penjara itu. Dalam proses kabur itu, ternyata Chen dan Tang merencanakan untuk penangkapan Chun kepada polisi. Jadi Chun ini dijebak oleh Chen dikarenakan Chen akan membunuh keluarganya jika tidak membantu Chun keluar dari penjara. Scene berpindah ketika Chun mengetahui bahwa dia dijebak oleh Chen. Dan disinilah terjadi perkelahian antara Chen dan Chun. Akhirnya Chun pun kalah. Film pun usai diakhiri dengan Chun sebagai tahanan dan kepala sipir yang membantu Chun ditahan karena telah membantu Chun dalam upaya pelariannya. Film ini sangat ringan ditonton dan menjadi tontonan yang menarik bagi kalian yang suka alur film tentang upaya-upaya pelarian dalam penjara. Terima kasih sudah menonton alur film ini. Saya berharap Anda terhibur dan tersenyum. Sampai jumpa lagi.